Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bismillah. Hari ini kalau tidak salah di hari yang ke-15 bulan Zulqa'dah, Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini adalah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah sebuah amal salih yang dilakukan oleh orang beriman, maka Allah telah menjanjikan bagi yang mengamalkan tersebut sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Dan Allah telah berjanji kepada orang beriman yang beramal salih, bagi mereka diberikan ampunan dan pahala yang agung. Maka ibu-ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya menjadi orang yang beriman tatkala kita melakukan amal salih, di antaranya seperti bermajelis ilmu seperti ini ya. Maka di samping pahala juga diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi berkaitan dengan amal salih bermajelis ilmu seperti ini, banyak banget fadilahnya. Malaikat juga memintakan ampunan buat kita. Semut-semut yang ada di lubangnya juga memintakan ampunan untuk kita. Bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air juga memintakan ampunan untuk kita semuanya. Maka orang beriman kalau paham betul tentang manfaat atau fadilah majelis ilmu, maka dia pasti akan datang meskipun bersusah payah. Karena demikian fadilahnya yang luar biasa. Terlebih lagi ibu-ibu azakumullah, kita sekarang berada di dalam bulan Dzulqa'dah. Ini sedikit sebelum saya masuk temanya ya. Bulan Dzulqa'dah itu adalah salah satu di antara Arba'atun Hurum. Arba'atun Hurum itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nanti ibu bisa baca surat At-Taubah ayat 36. Di sana Allah menjelaskan bahwa bilangan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya, artinya di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah dalam satu hadis, Arba'atun Hurum itu 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram.
Yang satu lagi lompat Rajab. Ya. Nah, sekarang kita sudah di paruh bulan Dzulqa'dah. Ya. Maka ulama menjelaskan siapapun yang beramal sholih di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah. Padahal tadi kita melafalkan surat Al-Maidah ayat 9. Apakah amal soleh itu hanya diberikan pahala? Yang tadi itu loh. Apa hanya pahala diberikan oleh Allah? Apa? Bahkan ampunan didahulukan oleh Allah. Lahum maghfiratu. Ya. Lahum maghfiratu. Ampunan didulukan daripada pahala. Masya Allah. Karena tentu kalau kita ditanya, ibu, kalau disuruh milih hadir di majelis seperti ini, ibu pilih dapat pahala atau pilih dapat ampunan? Kalau suruh milih nih, Ampunan. kenapa? Karena kalau kita dia dapat pahala nggak diampuni juga percuma. Oh iya betul. Percumanya kenapa? Sia-sia. Ayo sia-sianya kenapa? Percuma sia-sia kenapa? Masuk neraka. Apa bu? Masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kita coba bayangkan, seandainya kita punya dosa cuma satu, dosa ringan lagi, kemudian nggak diampuni oleh Allah, kira-kira gimana keadaan kita di akhirat? Pasti kita tersentuh api neraka. Itu loh butuhnya kita ampunan. Makanya Allah mendahulukan memberikan ampunan daripada pahala. Tapi itu kan ilustrasi kita kalau disuruh milih. Tapi Allah tuh Maha Sayang, tidak hanya ampunan yang diberikan, tapi juga pahala. Apalagi kita lakukan di dalam bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka ampunannya berlipat ganda, pahalanya juga berlipat ganda. Menyadari hal tersebut, mari kita semangati diri kita, mumpung semangat Ramadannya masih ada. Masih ada bu, semangat Ramadannya. Apa? Semangat apa itu semangat Ramadannya? Semangat untuk beribadah, ya. Mumpung Ramadan baru meninggalkan kita 1,5 bulan, insya Allah semangat ibadahnya sebagaimana Ramadan masih ada. Itu kita bawa, kita gunakan untuk perjalanan hidup kita di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Syukur-syukur dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah, dipertemukan juga dengan bulan Muharram gitu ya. Karena ini 3 bulan berturut ini semuanya adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk kita semuanya, juga keluarga kita, untuk terus semangat beramal soleh. Mumpung Allah memberikan kesempatan kita ketemu dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ya. Sebelum jauh tentu salawat dan salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema kita yang akan kita bahas adalah menjaga kebersihan hati ya. Kita akan memulai dari surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Surat ke-26 ayat 88 dan 89. Allah Subhanahu wa taala dalam 2 kalamnya yang mulia ini menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika, artinya saat itu hari yang diceritakan oleh Allah dalam ayat 88-nya ini, keadaannya, kondisinya malu wala banun ya. Harta dan juga anak-anak itu la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi. Ayat ini Bu, kalau kita renungkan sebenarnya membuat kita gemeter. Kenapa kok gemeter?
kita pasti sepakat, semua orang pasti sayang dengan hartanya, betul? Semua orang pasti sayang dengan anak-anaknya, betul? Pasti. Ada di antara ibu-ibu yang nggak sayang sama hartanya. Coba angkat tangan. Saya nggak bicara tentang jumlah harta. Ya. Ada nggak kira-kira ibu-ibu yang hadir ini yang tidak sayang hartanya? Kalau memang ada yang nggak sayang sama hartanya, udah hartanya dikasih ke saya aja gitu. Ya, pasti semua orang sayang dengan hartanya walaupun hartanya sedikit. Pasti orang itu tabiatnya sayang sama anak, masya Allah. Tetapi ibu wazakumullah, nanti ada satu keadaan di mana harta yang kita sayangi, anak-anak yang kita sayangi nggak ada manfaatnya. Kira-kira ini siapa yang mengalami seperti ini? Harta dan anak-anak itu tidak bermanfaat. Ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah tanya kepada para sahabat. Nanti ibu-ibu mencoba jawab sebelum saya lengkapkan hadisnya. Rasulullah nanya kepada para sahabat begini. Bayangkan ibu yang ditanya oleh Rasulullah. Kita yang ditanya oleh Rasulullah, kira-kira jawaban kita apa? Rasulullah nanya begini. Siapakah orang yang mandul? Kira-kira menurut ibu apa? Jadi Rasulullah nanya, siapa orang yang mandul itu? Orang yang mandul itu orang yang punya anak banyak dan yang meninggalkan ibu. Ya, ibu udah tahu hadisnya berarti. Ya. Kira-kira umumnya apa? Jawaban kalau ditanya siapa itu orang yang mandul, jawaban pada umumnya apa? Orang yang nggak punya anak, pasti itu umumnya begitu. Dan jenengan udah tahu hadisnya, jadi bisa jawab begitu ya. Nah, ibu rahmatullah, para sahabat jawabnya juga begitu. Wah, Rasulullah, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak. Ternyata Rasulullah bukan itu maksudnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, orang yang mandul itu adalah orang yang punya anak banyak, tapi anak-anaknya tidak bermanfaat buat dirinya ketika dirinya sudah mati. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita semua nih. Ya. Maka yang dimaksud dalam la yanfa'u malu wala banun tentu adalah harta dan anak-anak yang dicintainya yang tidak dikelola sesuai dengan aturan Allah. Kalau harta dan anak-anaknya dikelola sesuai dengan aturan Allah, maka insya Allah akan bermanfaat. Seperti diantaranya hadis ketika Rasulullah menyatakan idza mata'il insan, ketika mati seorang manusia, in qata'a amaluhu, maka akan terputus amaliyahnya. Begitulah pasti orang yang sudah mati nggak bisa baca Quran lagi, orang yang mati nggak bisa sholat lagi, orang mati nggak bisa sedekah lagi, orang mati nggak bisa puasa lagi. Tetapi kemudian Rasulullah SAW mengenalkan ada 3 yang tetap akan mengalirkan pahala. Dan hadis ini sangat masyhur. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah itu kira-kira berkaitan dengan apa? Dengan harta atau dengan anak? Dengan harta. Maka bagaimana supaya harta itu bermanfaat buat kita? Kalau kita punya harta, ini aku yakin kita punya harta. Robahlah harta itu menjadi amal. Ya. Jangan dikungkungin sendiri. Rubah jadi amal. Jadi diantaranya adalah sedekahun jariyah. Ya. Kemudian hadis ini juga bicara yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Apa ibu bisa mengambil peran ilmu bermanfaat? Bisa. Ya. Kalau kita belajar ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, itu surat apa ya? Surat Yasin. Ayat berapa kira-kira? Ayat 12 ya.
Allah itu mencatat, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah itu mencatat, kami mencatat perbuatan mereka, perbuatan kita maksudnya ya, juga bekas perbuatan kita. Nah, bekas perbuatan kita inilah kesempatan kita untuk bisa punya ilmu yang bermanfaat. Contoh, ya, ibu melihat anak-anak kecil, dia pipis di got, maka jangan sungkan, jangan sampai kemudian kita nggak peduli. Coba luangkan lisan kita untuk mengingatkan dia. Anak, ya, nak, kalau pipis di kamar mandi ya, nanti cebok. Ayo sekarang ke kamar mandi cebok. Nggak usah pakai hadis. Anak kecil dibacain hadis malah bingung nanti. Ya, nggak usah pakai hadis, begitu aja. Ya, ngelihat anak-anak banyak main, kalau memang mampu kumpulkan. Ayo belajar Iqra. Kalaulah mampunya kita ngajarin alif-alifan bahasanya gitu ya, alif-alifan, ya sudah, ajarkan saja. Mengenal huruf hijaiyah itu pun juga sangat bermanfaat, nanti membawa anak-anak itu bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau itu semuanya menjadi bekas kita memberikan pengajaran kepada anak-anak itu, tentu banyak ya, contohnya banyak ya, ilmu yang bermanfaat itu banyak. Maka pada dewasanya anak-anak itu kemudian dia berubah karena nasihat kita tadi, maka betapapun kita sudah menjadi tanah, ya, sudah menjadi makanan cacing tanah, tetap kita mendapatkan aliran pahala. Masya Allah. Yang ketiga tentang apa? Hadis itu 3. Waladun salih. Anak-anak yang salih. Nah, makanya tadi yang dinyatakan mandul oleh Rasulullah SAW, yaitu mereka yang punya anak banyak tapi tidak bermanfaat untuk orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Berarti anak-anaknya adalah tidak soleh, ya, tidak soleh. Maka ibu-ibu azakumullah, ada satu kisah, saya belum membaca sendiri ya, tetapi kisah ini sangat masyhur, mudah-mudahan sahih ya, mudah-mudahan sahih ya. Kisah yang menceritakan tentang seorang anak yang dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian melihat kedua orang tuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian ditariklah kedua tangan orang tuanya seraya anak itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau masukkan orang tuaku ke dalam surga. Aku masuk neraka ini disebabkan orang tuaku yang ditarik tangannya itu, disebabkan oleh mereka ini, orang tuaku ini tidak pernah mengajariku tentang agamamu. Masya Allah. Jadi anak menjadi tidak soleh itu pasti yang pertama kali adalah ulah orang tuanya, nggak mempedulikan dengan pengajaran anaknya. Padahal dari awal sejak anak-anak kita lahir, dari rahim siapapun juga pasti berharap mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Makanya kalau dalam bahasan anakku engkaulah harapanku, betapapun kita sudah keriput-keriput ini kan keriput semua ya. Coba dikenang orang tua kita. Bukankah kita adalah tetap anak orang tua kita? Sepakat Bu? Nek, sepakat nggak Nek? Kecuali Bu Muntir belum nenek-nenek. Nenek sepakat nggak bahwa nenek ini adalah anak orang tua? Ya mestilah. Ya. Tapi siap nggak kita menjadikan orang tua kita nggak mandul? Siap nggak? Kalau nggak siap berarti ibu nggak sayang sama orang tua dong. Nah, kalau sayang, jadikan orang tua kita nggak mandul. Termasuk saya, ibu rahmatullah. Ya. Bagaimana caranya? Jadi hamba Allah yang salih. Nanti kita akan ketemu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, harta yang paling bermanfaat itu yang bagaimana? Bermanfaat untuk akhirat.
Salah satu di antaranya adalah wa zaujatun sholihatun. Harta yang paling bermanfaat itu adalah istri yang salihah. Masya Allah, ya. Istri yang salihah itu adalah perannya dinyatakan oleh Rasulullah senantiasa menjaga keimanan suaminya, dijaga, dikuatkan iman suaminya. Nggak ke masjid diingatkan, ayo udah adzan dulu Pak. Sholat jamaah di rumah, nggak ada tempat sholat buat laki-laki gitu. Halo? Di rumah nggak ada tempat sholat bagi laki-laki kecuali sholat sunnah. Berani Bu gitu sama suami? Ya harus berani. Karena itu perwujudan dari zaujatun sholihatun, perwujudan dari istri yang salihah. Nah, baik saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadikanlah harta dan anak itu menjadi amal, sehingga kita tidak terkena keadaan ini, yauma la yanfa'u malu wala banun, di mana hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Tapi kalau harta kita, anak-anak kita sudah kita jadikan sebagai amal, ajang amal, maka itu akan bermanfaat. Akan saya tunjukkan, kita akan membaca satu ayat Allah di mana Allah sampai berpesan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha ila akhir ayat. Silakan dilihat surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Surat At-Taubah ayat 55 dan 85. Sama dua ayat itu dibaca ayat 55-nya aja nggak apa-apa. Surat At-Taubah, silakan Bu yang sudah ketemu. 55 dan 85. Yang kita baca satu ayat aja 55 karena sama itu. Mau nggak coba dibacakan? Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat ini bicara tentang orang kafir. Kita membacanya jangan sampai kita punya tabiat seperti orang kafir. Ya. Allah menyatakan fala tu'jibka, maka kamu jangan takjub terhadap apa? Amwaluhum wa auladuhum, terhadap harta mereka juga anak-anak mereka. Ya. Saudaraku seiman, ya. Orang kafir itu kalau mencari harta nggak peduli halal atau haram, melabrak aturan apa enggak, nyogok apa enggak peduli. Semua larangan Allah diterjang, ya. Nah, saudaraku seiman, kalau kita ditanya siapa sih yang memberikan kekayaan orang kafir itu? Jawaban orang beriman pasti tepat. Allah juga. Walaupun orang cari pesugihan, ada yang kenal tentang pesugihan? Konon katanya ada, saya juga belum pernah nyaksikan. Katanya ada babi ngepet dan sebagainya itu loh, ya. Tapi hakikatnya yang memberi kekayaan siapa? Allah yang memberi harta. Ya. Jawaban orang beriman harus begitu, ya. Yang menjadikan anak-anak mereka sukses siapa? Allah juga. Inilah kemudian Allah ingatkan, kamu jangan takjub, kamu jangan terkagum-kagum dengan harta kekayaan mereka, anak-anak mereka. Ya. Coba Ibu rahmatullah, siapa yang menguasai kekayaan di Indonesia? Kebanyakan orang kafir. Ya maaf loh, karena ini direkam, kemudian nanti di apa? Saya memang tidak suka menggunakan istilah non-muslim, karena di dalam Al-Quran adanya ya orang beriman dan orang kafir, cuma gitu. Nah, Allah memberikan harta kepada mereka, kesuksesan anak-anak mereka, ya. Sampai Allah menyatakan
Innama yuridullah, hanyalah Allah memberi kekayaan, memberi anak-anak yang sukses itu untuk apa? Dalam ayat itu liyu'adzibahum biha, ya, fil hayatid dunya. Perhatikan ini, untuk mengadab mereka dengannya, dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang sukses-sukses itu. Ternyata tujuan Allah memberikannya untuk apa? Untuk kebahagiaan mereka kah? Hah? Ayat tadi liyu'adzibahum, untuk mengadab mereka. Kita manusia memandangnya terbalik. Oh, enak banget ya gitu ya. Halo? Enak banget ya, opo-opo keturutan. Masyaallah, ya. Padahal yang memberikan harta Allah, yang memberikan kesuksesan anak-anaknya adalah Allah. Ternyata zat yang memberikan itu semua menyatakan innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanyalah Allah memberi itu semuanya untuk mengadab mereka dengannya. Dengan pemberian itu untuk mengadab mereka di kehidupan dunia. Terbalik kan kita nyangkanya. Masya Allah. Ibu azakumullah ya. Maka itu sekilas ya. Karena kita tidak bicara tentang fitnah harta ya. Nanti mudah-mudahan kalau Allah pertemukan lagi kita secara khusus bicara tentang fitnah harta dan anak. Nah, saudaraku seiman, kemudian di ayat 89-nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara tadi ya. Kan kita membaca awal dari surat Asy-Syu'ara tadi. Setelah Allah menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun, sedikit saya tambahkan dulu nih yang ayat 88-nya. Ada lagi Bu ayat yang membuat kita bergetar. Ya apa ya, ada campur, ada kesedihan, dan mudah-mudahan nggak terjadi ya, mudah-mudahan nggak terjadi pada diri kita ya, tidak terjadi pada keluarga kita. Yaitu kaitannya dengan hubungan orang tua dan anak yang oleh Allah dikhabarkan nanti ada hari di mana orang tua nggak bisa nolong anaknya, anaknya nggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun. Masya Allah. Ya. Padahal di dunia saling menyayangi. Surat Luqman ayat 33. Ya, sebelum kita ke ayat 89 coba kita lengkapi itu dulu ya. Surat Luqman ayat 33 itu. Tolong dibacakan artinya ya. Surat Luqman surat ke-31 ayat 33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Jadi nanti ada satu hari di mana keadaannya gimana? Sampai Allah menyatakan takutlah kamu dengan hari. Artinya keadaan harinya. Di mana pada saat itu orang tua tidak bisa menolong anaknya, bapak tidak bisa. Bapak di sini maksudnya orang tua ya. Kan orang tua kita tidak hanya bapak, tapi memang diwakili, nasab itu selalu disandarkan kepada bapak gitu loh ya. Orang tua nggak bisa nolong anaknya, anaknya nggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun syai'an. Ya. Ini kira-kira di mana? Di dunia? Di dunia mah kita saling bisa nolong. Ini di akhirat. Tapi mungkin ada yang bertanya, loh bukankah antar orang beriman itu bisa saling memberikan syafaat? Berarti bisa dong anak orang tua beriman menolong anaknya, atau sebaliknya anaknya beriman bisa nolong orang tuanya. Padahal orang beriman itu bisa memberikan syafaat. Maka tentu jawabannya adalah ini keadaan salah satu di antara entah itu orang tua atau anak
yang tidak beriman. Enggak berhubungan jadinya, terputus ya. Bisa saling memberikan syafaat pertolongan itu kalau sama-sama beriman ya, sama-sama beriman. Baik, saudaraku seiman, yuk kita ke ayat 89 surat Asy-Syu'ara. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang ketika menghadap Allah itu maksudnya apa? Halo? Menghadap Allah maksudnya apa? Telah menghadap Allah si fulan gitu. Ibu pilih disebut meninggal, mati atau wafat? Kenapa? Keren. Ya sama aja loh, mau disebut wafat, mau disebut mati, mau disebut meninggal dunia, sama-sama dicabut nyawanya. Itu cuma istilah aja. Masya Allah, ibu rahmatullah ya. Maka ketika seseorang itu, kita katakanlah gitu ya, kalau kita menghadap Allah dengan membawa kondisi kolbu kita salim, bersih, maka itulah yang akan menyelamatkan kita ya. Apa ini maksudnya kolbun salim? Kolbun salim itu adalah hati yang bersih dari dosa ya, makanya tadi ampunan Allah itu sangat-sangat kita butuhkan. Lebih kita butuhkan daripada pahala ya, walaupun Allah juga memberikan pahala ya. Nah saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya Ramadan yang sudah meninggalkan kita 1,5 bulan yang lalu, di dalam bulan Ramadan itu juga tanpa kita sadari membentuk kolbu kita salim ya. Bagaimana tidak? Coba misalnya ya. Bukankah di dalam bulan Ramadan sering kita mendengar kalimat dari hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Di antaranya berkaitan dengan siyamu Ramadan, berkaitan dengan puasa Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan dasarnya keimanan dan hanya berharap balasan dari Allah, ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya sedih sebenarnya, walaupun Syawal itu adalah bulan kegembiraan, tapi sebenarnya campur aduk dengan kesedihan. Sedih kita ditinggalkan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk mendapatkan ampunannya Allah. Bahkan kalau kita renungkan secara dalam, Allah itu di dalam bulan Ramadan ya, di dalam bulan Ramadan memaksa kita untuk dapat ampunan. Sepakat enggak? Kenapa kok sepakat? Harus bisa mengasih alasan lah. Memang kesempatan di bulan Ramadan ini. Loh, bulan lain juga bisa dapat ampunannya Allah. Tapi khusus di dalam bulan Ramadan kita dipaksa oleh Allah untuk dapat ampunan. Kenapa? Ibu, bukankah puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Apakah boleh manusia meninggalkan puasa Ramadan? Enggak boleh. Ya, bahkan kewajiban puasa Ramadan itu tidak akan pernah bisa hilang dari diri orang beriman selama orang beriman itu sadar. Ya, contoh, kalau wanita biasanya yang diangkat contohnya adalah ketika haid. Ya, kalau wanita haid itu di dalam bulan Ramadan boleh nggak melaksanakan puasa? Nggak boleh. Tapi pertanyaannya, apakah kewajibannya hilang? Enggak. Dia harus ganti di luar bulan Ramadan sejumlah hari yang ditinggalkannya. Tetap dia harus melaksanakan. Ada istilahnya kalau datang halangan, termasuk haid itu juga halangan, atau mungkin orang sakit.
Ada yang halangannya sementara, ada halangan tetap. Kalau halangan sementara, orang sakit diprediksi bisa sembuh misalkan, dia bisa kuat. Pada saat dia bulan Ramadan tidak kuat puasa, boleh nggak dia meninggalkan puasanya? Boleh, karena tidak kuat. Tapi kalau ditanya apakah kewajibannya hilang? Tidak, dia tetap harus membayar di luar bulan Ramadan. Itu kalau halangannya tidak tetap. Bagaimana kalau halangannya tetap? Maknanya dia kapanpun juga nggak kuat puasa. Kapanpun juga. Sepanjang masa hidup sisanya tidak kuat melaksanakan puasa. Ya. Pertanyaannya, apakah kewajibannya hilang? Tidak. Bagaimana cara dia melaksanakan puasa Ramadan? Diganti dengan bayar fidyah. Jadi Masya Allah, luar biasa kita dipaksa, padahal puasa Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baginya ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita dipaksa oleh Allah untuk dapat ampunan. Di samping itu juga dapat pahala tak terbatas. Nah, ibu-ibu azakumullah, Ramadan sudah berlalu. Sekarang kita di dalam bulan Dzulqa'dah yang dimuliakan, tadi sudah saya semangati, karena kita tetap juga punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan yang berlipat ganda untuk beramal solehnya. Nah, saudaraku seiman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka qalbun salim yang kita, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita selalu ini kan berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana. Ya Allah, ya Rabb kami, terimalah puasa kami. Jadi para sahabat itu ba'da Ramadan itu sering berdoa begitu, ya, berharap supaya puasa Ramadannya yang sudah berlalu itu Allah menerimanya, gitu ya. Atau kita bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, ya Allah, terimalah amaliyah-amaliyahku ketika bulan Ramadan kemarin termasuk puasa, ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketika kita lepas dari bulan Ramadan, yang harapan kita sudah menghantarkan kita dapat qalbun salim, apakah tetap bertahan qalbun salim kita? Kira-kira? Paling banter jawabannya ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan. Yang menjadi persoalan ketika di dalam bulan Ramadan tuh kenapa sih kok kita semangat banget ibadah? Kenapa? Salah satu faktornya adalah sufidati syayatin. Salah satu faktornya adalah kalau dalam bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu. Itu salah satu faktornya, ya. Itu hanya di dalam bulan Ramadan. Berarti kalau di luar bulan Ramadan, mulai dari tanggal 1 Syawal sampai sekarang, sampai nanti ketemu Sa'ban, kemudian masuk bulan Ramadan lagi, dibelenggu lagi. Pokoknya di luar bulan Ramadan, setan-setannya gimana? Dilepas, betul Mbak Erni. Dilepas. Itulah yang kemudian menggempur kita. Setan tidak akan pernah, dalam hal ini adalah dijelaskan oleh sebagian para ulama, setan yang dibelenggu itu adalah setan dari jenis jin. Ya, dari jenis jin. Karena setan itu ada dua jenisnya makhluknya, ada manusia, ada jin. Yang dibelenggu di dalam bulan Ramadan adalah setan dari jenis jin. Kalau setan dari jenis manusia tetap berkeliaran, ya, tetap berkeliaran di bulan Ramadan, ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormatkan, ketika setan itu sudah dilepas dari belenggunya, mereka menggempur kita, dan dia tidak akan pernah rela kalau hati kita bersih. Ya. Coba jujur, kira-kira semangat ibadah Ramadan kemarin, kemudian masuk bulan Syawal, apakah masih sesemangat bulan Ramadan? Senyummu apa ya maknanya? Halo. Masa Ramadan amal baca Qur'annya bisa khatam kali, 1 kali, 2 kali, itu kalau Ramadan. Begitu bulan Syawal, bahkan bulan Syawal sudah berlalu,
Ini sudah 1,5 bulan lepas dari bulan Ramadan, sudah 1,5 bulan, sudah khatam atau belum? Udah. Jawabannya mesem juga. Ada yang mesem juga. Gitu. Tapi mesem penuh makna. Malu untuk mengungkapkan. Itu terbukti bahwa setan belum itu dilepas dan mempengaruhi dengan berbagai alasan. Akhirnya setan yang jadi tertuduh. Ya, Masya Allah. Padahal dirinya sendiri sudah mulai setan. Masya Allah. Nah, nanti kita akan ketemu peringatan Allah Subhanahu wa taala karena bersihnya hati kita itu dihantarkan dengan kesenangan kita zikrullah. Ya, kesenangan kita zikrullah. Semua peribadahan hakikatnya adalah zikrullah. Ya. Baca Quran zikrullah, salat zikrullah, puasa zikrullah, semua ibadah hakikatnya adalah zikrullah. Dialah yang akan zikrullah, inilah yang akan menghantarkan hati kita tenang. Ketenangan hati kita itulah menunjukkan hati kita salim, menunjukkan hati kita bersih. Allah ingatkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, surat ke-13 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenang. Nah, ini kan kita senangnya kalau hati kita tenang gitu kan. Iya, Bu. Gimana ya hati saya kok gelisah mulu? Halo? Itu sering tuh sambat begitu tuh. Kok hati saya kok khawatir banget yo. Kok nggak tenang banget sih, kenapa ya? Yuk kita baca ayat ini. Bagaimana menuntun hati kita supaya tenang, yang menunjukkan bahwa ketenangan itu hati kita bersih. Kalau ternyata belum bisa tenang, maka berarti masih ada kotoran di dalam hati kita. Nah, Ibu Wa'azakumullah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, menjadi tenang. Karena apa? Bidzikrillah. Karena zikir kepada Allah. Bahkan kemudian Allah mengulang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, diulang di penekanan dari Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, ini satu-satunya jalan untuk menenangkan hati kita, untuk membersihkan hati kita adalah jalannya apa? Bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hati Ibu sudah tentram? Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang atau sekarang di majelis taklim tentram sampai ngantuk. Halo? Saking tenangnya sampai ngantuk. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya hanya bisa mensikapi seperti tadi. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaatnya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup bersama dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.